Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Khalifah Utsman bin Affan, bab 01. Nasab dan keturunan beliau. Utsman bin Affan bin Abil Esh bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. 1. Abu Amr Abu Bedullah Al-Quraisy Al-Umawi Amirul Mukminin Zunnurain yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdus Syams dan neneknya bernama Ummu Hakim Bidah binti Abdul Muthalib paman Rasulullah. Beliau salah seorang dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga dan salah seorang anggota dari 6 orang anggota syuro serta salah seorang dari 3 orang kandidat khalifah dan akhirnya terpilih menjadi khalifah sesuai dengan kesepakatan kaum muhajirin dan ansar juga merupakan khulafaur rasyidin yang ketiga, Imam Mahyidin yang diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Ciri-ciri dan akhlak beliau. Beliau adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai jenggot yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, berambut lebat, bentuk mulut bagus yang berwarna sawo matang. Dikatakan pada wajah beliau terdapat bekas cacar. 3. Dari Az-Zuhri berkata, beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbahu bidang, berdahi lebar dan mempunyai kedua telapak kaki lebar. Beliau memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan dan terhormat, mendahulukan kebutuhan keluarga dan familinya dengan memberikan perhiasan dunia yang fana. Mungkin beliau bermaksud untuk mendorong mereka agar lebih mendahulukan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana. Sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah, terkadang beliau memberikan harta kepada suatu kaum dan tidak member kaum yang lain karena khawatir mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagian kaum memprotes beliau karena perlakuan tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap Rasulullah atas pembagian harta rampasan perang Hunain. Imam Ahmad berkata, telah mengatakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, ia berkata, telah mengatakan kepada kami Yunus yakni Ibnu Ubaid, ia berkata, telah mengatakan kepadaku, Atta bin Fararah Maula Quraisyin bahwa Utsman bin Affan menjual sebidang tanah kepada seseorang, hanya saja orang itu terlambat menerimanya. Ketika beliau bertemu dengannya, beliau menanyakan sebabnya. Apa yang menyebabkan kamu terlambat menerima hartamu? Ia menjawab, engkau telah menipuku. Setiap aku bertemu dengan seseorang, ia menyesalkan pembelian tanah tersebut. Beliau berkata, apa hanya itu yang membuatmu terlambat? Jawabnya, benar. Beliau berkata, kamu boleh pilih apakah kamu mau meminta uang itu kembali atau mengambil tanah. Kemudian, Atta bin Fararah Maula Quraisyin berkata, Rasulullah bersabda, Allah memasukkan ke dalam surga seorang mempermudah jual beli, menghukum dan terhukum. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa telah datang menemui Utsman bin Affan di luar masjid dan berkata kepada beliau, uang 50.000 yang dulu aku pinjam sekarang sudah ada.
Kirimlah utusanmu untuk datang mengambilnya. Beliau menjawab, uang tersebut sudah kami hibahkan untukmu karena kepahlawananmu. Ash-Sami berkata, Ibnu Amir mengangkat Qutan bin Auf al-Hilali sebagai gubernur di daerah Karman. Maka datanglah pasukan kaum muslimin yang berkekuatan 4.000 personil. Ketika itu ada sebuah lembah sedang dialiri air yang menghalangi perjalanan tentara tersebut. Karena khawatir mereka terlambat maka ia berkata, barang siapa yang berhasil melintas sampai ke seberang maka ia akan mendapat hadiah sebanyak 1.000 dirham. Mereka harus melewati tantangan yang besar ini. Setiap kali orang berhasil melintasinya, Qutan berkata, berikan hadiahnya. Hingga semua pasukan berhasil melintasi aliran air tersebut. Jumlahnya sebanyak 4 juta dirham. Namun Ibnu Amir enggan untuk memberikannya. Lantas ia mengirim surat kepada Utsman bin Affan. Beliau menjawab, berikanlah uangnya karena ia telah membantu kaum muslimin yang sedang berada di jalan Allah. Mulai hari itu dinamakanlah hadiah itu dengan nama hadiah penyeberangan lembah. Islam dan jihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang pertama yang hijrah ke negeri Ethiopia bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Kemudian kembali ke Makkah dan hijrah ke Madinah. Beliau tidak dapat ikut serta pada perang Badar karena sibuk mengurusi putri Rasulullah, istri beliau, yang sedang sakit. Jadi beliau hanya tinggal di Madinah. Rasulullah memberikan bagian dari harta rampasan dan pahala perang tersebut kepada beliau dan beliau dianggap ikut serta dalam peperangan. Ketika istri beliau meninggal, Rasulullah menikahkannya dengan adik istrinya yang bernama Ummu Kalsum yang pada akhirnya juga meninggal ketika masih menjadi istri beliau. Beliau ikut serta dalam peperangan Uhud, Khandaq, perjanjian Hudaibiyah yang pada waktu itu Rasulullah membayatkan untuk Utsman dengan tangan beliau sendiri. Utsman bin Affan juga ikut serta dalam peperangan Khaibar, Tabuk, dan beliau juga pernah memberikan untuk pasukan Usra sebanyak 300 ekor unta dengan segala perlengkapannya. Dari Abdurrahman bin Samurah bahwa pada suatu hari Utsman bin Affan datang membawa 1.000 dinar dan meletakkannya di kamar Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa bagi Utsman setelah ia melakukan ini, diucapkan 2 kali. Navigasi naik. Rasulullah pergi menunaikan haji wada. Bersama beliau, Rasulullah wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman bin Affan. Kemudian beliau menemani Abu Bakar dengan baik dan Abu Bakar wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman bin Affan. Beliau menemani Umar dengan baik dan Umar wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman bin Affan, serta menetapkan bahwa beliau adalah salah seorang dari 6 orang anggota syuro dan beliau sendiri adalah orang yang paling istimewa di antara anggota lainnya. Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar, banyak menaklukkan berbagai negara melalui tangan beliau. Semakin lebarlah wilayah negara Islam dan bertambah luaslah negara Muhammadiyah ini serta sampailah misi Rasulullah ke sebelah timur dan barat bumi ini. Nampaklah kebenaran firman Allah. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang solih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa.
Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. An-Nur 55. Firman Allah, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Ash-Shaf 9. Rasulullah bersabda, jika Kaisar mati maka tidak lagi Kaisar setelahnya, dan jika Kisra meninggal maka tiada lagi Kisra setelahnya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, harta-harta karun mereka akan digunakan untuk perang di jalan Allah. 8. Semua ini terjadi dan terbukti pada zaman Utsman bin Affan. Bersambung. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.